Sama siapa? Foto kan membawa uang. Ngomong-ngomong kan jujur Iya, kita bantu. saya jujurnya Sosok Ahmad Midol, dalang pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midol ditangkap oleh tim khusus Macangiri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimu. Setelah berhasil ditangkap, Midol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya. Pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Taibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20. Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban. Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud. Sementara Sobikul Ali membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian.